Media Tasnim melaporkan serangan Zionis Israel dan Amerika Serikat menghantam kawasan permukiman di Pardisan, Qom, Iran. Serangan itu mengakibatkan 18 orang meninggal dunia. Serangan brutal Zionis Israel dan Amerika Serikat membunuh 18 warga sipil, termasuk anak-anak. Serangan itu menargetkan kawasan permukiman yang letaknya dekat dengan area sekolah Revolusi Islam. Serangan teroris Amerika Serikat dan Zionis sudah berulang kali menargetkan ratusan sekolah, termasuk sekolah di Minab yang mengakibatkan 175 orang gugur, termasuk anak-anak. Serangan pada 27 Maret dini hari itu terjadi di tengah kekalahan Amerika Serikat dan Zionis yang hanya bisa menargetkan warga dan fasilitas sipil. Reporter Tasnim melaporkan anak-anak kecil hingga lansia menjadi korban kebrutalan AS Zionis. Namun, serangan-serangan penjajah Amerika Serikat dan juga Zionis Israel itu tidak sedikit pun menyurutkan keteguhan rakyat Iran yang terus berjuang melawan kezoliman. Amerika Serikat, Zionis Israel masih terus melancarkan agresi ke Iran dengan memperluas target serangan pemirsa. Kali ini kota Qom, Iran yang menjadi target serangan AS Zionis, di mana kita akan langsung saja mengetahui informasi terkini selengkapnya. Kita sudah terhubung dari Qom, Iran. Ada warga negara Indonesia di Qom, Ismail Amin. Bung Ismail, selamat sore waktu Indonesia bersama Metro hari ini. Ya, selamat siang Mbak Yohana, waktu Iran. Ya, Bung Ismail, AS Zionis Israel ini menyerang kota Qom. Bagaimana kondisi Anda saat ini dan juga keluarga di sana? Ya benar, pada Jumat dini hari sekitar pukul 3 dini hari 27 Maret kemarin ada serangan yang menyasar kota Pardison, distrik Pardison, yang kebetulan kami juga berada di distrik ini, hanya berjarak sekitar 150 meter dari lokasi kejadian. Kami mendengarkan ledakan dan dentuman yang keras, tapi alhamdulillah tempat kediaman kami tidak berdampak. Namun disebutkan ada 3 kediaman warga setempat yang kemudian rusak parah, menyebabkan 18 orang meninggal dunia dan juga menyebabkan kerusakan yang tidak signifikan di sekolah tempat di dekat dari lokasi kejadian. Kami di sini warga Indonesia, ada memang sejumlah warga negara Indonesia yang ada di distrik ini. Alhamdulillah semuanya aman, tidak terdampak oleh ledakan sama sekali. Pihak KBRI Tehran juga langsung menghubungi kami pribadi untuk memastikan kondisi dan keselamatan warga negara Indonesia. Pihak KBRI Tehran juga menyatakan menyediakan tempat jika diperlukan. Nah, bisa Anda gambarkan, Bung Ismail, titik mana saja yang terdampak atau terkena serangan di kota Qom? Iya Mbak Yona, kota Qom memang juga dari sejak awal perang adalah salah satu kota yang menjadi target serangan. Hampir tiap malam kami mendengarkan ada rentetan ledakan karena sistem pertahanan udara Iran di kota Qom ini yang aktif. Namun ada beberapa tempat yang memang terdampak, seperti gedung Majelis Kobregon yang juga rusak parah, ada 3 orang yang meninggal, ada sekolah, juga rumah sakit, namun rumah sakit tidak mengalami kerusakan yang parah, tapi menyebabkan sekitar 20 korban jiwa. Dan pemakaman itu selalu dilakukan 1-2 hari pasca terjadinya serangan. Seperti hari ini akan dilakukan prosesi pemakaman dan sudah diumumkan untuk warga Qom hadir dalam prosesi pemakaman ini. Semalam warga setempat itu melakukan aksi unjuk rasa mengecam serangan ini karena ini adalah yang dinilai sebagai pelanggaran kemanusiaan, pelanggaran perang, kejahatan perang karena menyasar warga sipil. Dari 18 korban jiwa itu disebutkan keseluruhannya adalah warga sipil. Ada dari balita sampai kemudian usia lanjut. Nah, Bung Ismail, dengan situasi yang masih tidak menentu dan juga rentetan serangan yang juga masih bergulir seperti itu, apa rencana Anda dan juga bagaimana dengan warga WNI yang Anda kenal di sana? Rencana ke depan seperti apa? Kami WNI yang ada di Iran ada sekitar 200 lebih, hampir 300 orang. Sekitar 60 atau 70 orang sudah melakukan evakuasi, sudah 2 tahap evakuasi yang telah dilakukan. Sekarang menyusul evakuasi ketiga, lagi dalam proses
pendaftaran atau pendataan siapa yang ingin dievakuasi. Memang sejumlah WNI masih bertahan di sejumlah kota di Iran karena menganggap masih kondisi masih relatif aman dan kondusif, sehingga kemudian belum memastikan untuk melakukan evakuasi. Karena kebanyakan kami memang yang ada di WNI yang ada di Iran adalah mahasiswa dan proses pembelajaran sudah mulai berlangsung kembali pasca liburan tahun baru Persia dan juga Lebaran. Nah, ini kan tidak hanya di Qom ya, Bung Ismail, ada di kota wilayah Iswahan. Apa saja sebenarnya menjadi target Zionis yang Anda ketahui di sana dan bagaimana situasi wilayah-wilayah sekitar? Karena ini juga agresi sudah berlangsung selama 1 bulan. Ya benar, walaupun Amerika Serikat dan Israel sering mengklaim bahwa hanya menyasar pangkalan militer dan infrastruktur pemerintah, namun sejak awal perang itu sudah menyasar pemukiman penduduk dan infrastruktur sipil, termasuk sekolah. Sebagaimana sering diberitakan, sekolah Minaf itu terkena dampak serangan di awal perang. Disebutkan 400 lebih, hampir 500 sekolah yang sudah terdampak serangan, dan memang sejak awal perang kelihatan bahwa Amerika Serikat dan Israel yang melakukan operasi gabungan ini itu sengaja melakukan serangan ke sekolah-sekolah maupun juga rumah sakit, sehingga kemudian Presiden Pezeshkian mengatakan bahwa Amerika menyerang rumah sakit karena ingin menghancurkan kehidupan bangsa Iran dan menghancurkan sekolah karena ingin menghancurkan masa depan bangsa Iran. Namun demikian, setiap hari masyarakat Iran masih melakukan aktivitas secara normal, sehingga kami warga negara Indonesia yang juga ada di Iran ikut larut dengan aktivitas mereka. Tidak tampak ada kekhawatiran dan ketakutan. Tiap malam mereka masih terus melakukan aksi unjuk rasa mengecam perang ini dan menuntut pemerintah dan militer untuk terus melakukan serangan balasan. Sampai saat ini dilaporkan sudah 84 gelombang serangan yang telah dilancarkan oleh Iran dan belum ada tanda-tanda akan menghentikan serangan ini. Masyarakat juga sampai sekarang masih terus melakukan aksi dukungan. Baik, terima kasih Bung Ismail untuk waktu dan juga laporannya langsung dari Iran. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.